Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu lagi dengan saya A Dablang, tentunya di channel Dablang TV. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri, di mana kisah ini saya alami sendiri. Kisah ini terjadi sekitar 20 tahun silam, kira-kira tahun 1996. Ketika itu saya mempunyai seorang teman dekat, dan kebetulan saya tinggal di desa, listrik pun belum masuk desa. Jadi jika malam tiba, penerangan yang ada hanya lampu petromak. Jadi kita bisa membayangkan gimana gelapnya pada waktu itu, dan cahaya di luaran, menyinari luaran itu hanya cahaya rembulan. Jadi jika rembulan tidak ada, maka suasana gelap, tidak ada yang namanya HP atau gadget. Mungkin kalau di perkotaan udah ada telepon rumah, tapi ini posisi saya sebuah kampung yang berada di Cilacap bagian barat. Satu-satunya alat komunikasi adalah surat. Jadi kita kalau ingin mengutarakan ucapan omongan kita adalah mengirim surat. Dan jika ingin ketemu, maka kita harus pergi atau apa yang disebut dengan apel. Dan waktu itu hari yang paling sakral adalah hari Sabtu atau yang kita sebut dengan malam minggu. Oke, kisahnya dilanjut. Rumah teman saya itu berada di paling ujung atau paling jolok. Jadi kalau kita membayangkan, di situ adalah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, yaitu Kali Citanduy. Jadi rumahnya itu persis di pinggir Kali Citanduy. Nah, untuk mencapai lokasi rumahnya itu, satu-satunya jalan terdekat adalah melewati tanggul Kali Citanduy. Itu salah satu akses jalan terdekat. Jadi kalau lewat situ, rintangannya itu adalah, yaitu kita harus melewati tempat yang begitu menyeramkan. Ada dua tempat yang menyeramkan. Ini saya bluk-bluk, saya merinding kalau ingat. Jadi tempat pertama, kita melewati satu Palimpahan. Kan Palimpahan itu jadi tempat jikalau Citanduy itu meluap, jadi dia akan meluber ke Palimpahan itu dan masuk ke sawah. Palimpahan itu jalannya itu sekitar 30 cm dan posisinya itu turun dari tanggul, turun. Jadi kan tanggul. Nah, tanggul turun terus lurus, nanti naik di sini, naik lagi. Nah, gitu ya. Jadi itu cukup hanya satu motor kalau pakai motor, dan pejalan kaki pun cukup satu orang pejalan kaki. Jadi harus melewati itu. Nah, cerita di situ tuh banyak sekali orang-orang yang menjumpai hal-hal yang mistik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah itu melewati itu, kita melewati satu tempat di mana menurut kisah orang-orang itu adalah sarang genderuwo. Jadi kalau orang-orang lewat situ, mesti ada bau seperti orang yang membakar singkong. Jadi baunya seperti itu. Dan tempat yang ketiga adalah kita melewati jembatan muara. Jadi antara kali ketemu jembatan muara, dan setelah itu kita akan bertemu dengan yang namanya makam. Bayangkan, waktu itu tidak ada listrik, jalannya gelap banget, hutan, ya bisa dibilang hutan, jauh dari perkampungan, karena satu-satunya jalan yang harus ditempuh ya emang itu, jauh dari perkampungan. Ya ke kampung itu kira-kira 500 meter lah, ke tempat pemukiman itu kira-kira 500 meter. Jadi kita harus melewati 3 tempat. Memang ada akses jalan yang tidak melewati tempat-tempat terseram tersebut, cuman kita harus melingkar sekitar 5 atau 6 kilo jauh jaraknya. Dari kalau lewat situ cuman 1 kilo. Kisah yang saya alami ketika itu malam minggu, biasa jam 7:30. Waktu itu saya start. Pada saat itu pakai motor CB zaman dulu ya.
bukan CBR zaman sekarang. Jadi CB zaman dulu. Sudah kehitung tua lah, motor tua. Waktu itu tahun 96 tuh udah terhitung tua motor itu. Saya keluar rumah dan pikir, karena waktu itu tuh uang pas-pasan. Kalau kita muter, otomatis kita menghabiskan bensin yang banyak. Kalau kita lewat jalan pintas, ya resikonya itu melewati tempat-tempat angker tersebut. Setelah saya perhitungkan, akhirnya saya nekat lewat tempat angker karena jarak yang lebih dekat. Singkat cerita, saya berangkat dan merasa pede saya berangkat. Nggak ada rasa takut waktu itu karena saya udah terbiasa, tidak pernah mempunyai rasa takut sama makhluk gaib. Nah, ketika itu jalan kita lewat, mulai naik ke Tanggul Kali Citanduy. Setelah berjalan beberapa meter, kita mulai turun ke yang namanya Palimpahan. Kita turun, di sini terjadi sesuatu. Saya mencium bau wangi sekali, wangi. Bulu kuduk saya tuh merinding. Bulu kuduk saya merinding, tapi saya tidak berpikir yang negatif. Saya terus jalan. Pas tengah-tengah motor berhenti. Nggak tahu kenapa, mati. Wah, di situ saya panik. Lalu saya motor starter kembali, nggak bisa hidup. Kepikir ini mesti ada yang mengganggu. Lalu dalam hati saya bicara, "Hai makhluk yang berada di sini, saya mohon izin lewat. Saya tahu kalian ada, dan saya tahu kalian melihat saya, dan saya mohon maaf jika merasa terganggu karena saya tidak bisa melihat kalian." Itu yang saya ucapkan waktu itu. Kebayang kalau ada suara yang mengatakan, "Oh iya, mangga atau gimana, mungkin saya pingsan atau lari atau gimana. Tapi anehnya, setelah saya bicara seperti itu, lalu motor dihidupkan kembali. Lalu saya starter pakai oglengan atau pakai kaki dan hidup. Akhirnya motor nyala, langsung jalan. Nah, tapi setelah naik itu terdengar suara yang ngikik di belakang. Saya nggak pikir panjang, langsung aja tancap. Karena saya mungkin itu cuman halusinasi saya, atau mungkin ada emang benar-benar makhluk halus yang menggoda saya. Nah, setelah itu, jadi saya harus melewati 2 lagi tempat, yaitu satu Sarang Genderuwo, dimana di situ banyak rumpun-rumpun bambu. Jadi gini ya, muara kali sama makam itu berdekatan. Di situ ada rumpun bambu. Nah, di situ terkenal Sarang Genderuwonya. Saya terus terang, baru pertama kali itu saya bener-bener yang namanya bau, kalau Sunda mah belum sampe, jadi bau seperti orang yang bakar ketela, baunya seperti itu, bener-bener terasa. Wah, merinding lagi, terus terang merinding. Walaupun saya disebut pemberani, kuduk saya tetap merinding. Emang makhluk seperti itu ada. Jadi saya intinya lah, saya beranikan diri terus lewat, dan lewat kuburan merinding lagi. Cuman tidak terjadi apa-apa. Saya yakin karena rasa takut itu timbul dari hati. Dan setelah itu sampailah saya ke rumah teman saya itu tadi. Saya ceritakan, dan intinya jadi ada bahan pembicaraan. Oke, itulah kisah serem saya semasa hidup saya, dan pasti masih banyak cerita-cerita yang saya alami. Satu saat saya akan ceritakan kembali. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.